A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para orang tua kita, para bapak-bapak haji dan ibu haji, para tokoh masyarakat kita, terkhusus orang tua kita Bapak Haji Khairul selaku ketua masjid, imam, khatib Bilal dan Gharim, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang semuanya insya Allah senantiasa mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah di pagi hari yang cerah ini, sejuk ini, kita dapat memulai aktivitas kehidupan kita dengan melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat subuh. Dan bukan hanya kita sholat subuh, tetapi kita melaksanakannya dengan berjamaah. Kita lanjut dengan berzikir bersama dan muzakarah ilmi juga bersama-sama. Mudah-mudahan Allah simpati kepada kita dengan apa yang kita lakukan ini, sehingga Allah ridha dan senang kepada kita, dan Allah akan betul-betul memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam mari kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak ibu sekalian, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan bacaan ayat Quran kita, yaitu surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Wa ma anfaqtum, dan apa-apa yang kalian infakkan di jalan Allah, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Jadi ada infak wajib, ada infak sunnah. Infak wajib itu kemarin sedikit kita bahas adalah zakat. Infak sunnah itu adalah sedekah. Wa ma anfaqtum min nafaqatin, dan apa-apa yang kalian nafkahkan dari infak, au nadartum min nadrin, atau apa-apa yang kalian nazarkan, kalian membuat atau berjanji kepada Allah untuk melakukan amalan atau perbuatan dengan niat Allah mengabulkannya. Itu namanya nazar. Mengikat diri kita dengan suatu amal yang kita wajibkan sendiri karena Allah, dengan tujuan supaya Allah mengabulkan, mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita. Itu namanya nazar. Yang mewajibkan siapa? Kita sendiri. Gitu. Berjanji, janji kepada Allah. Itu namanya nazar, untuk melakukan sesuatu.
apapun yang kalian nazarkan, kata Allah, yang sudah kalian janjikan dalam diri kalian untuk melakukan sesuatu supaya Allah mengabulkan atau mewujudkan suatu niat dari kalian, fa innallaha ya'lamu, maka sesungguhnya Allah itu mengetahuinya. Artinya apa? Yang kita nafkahkan itu, yang kita infakkan itu, baik yang wajib ataupun yang sunnah, Allah mengetahui. Apa yang Allah ketahui? Motivasi kita, dorongan kita dalam melakukan infak sedekah. Allah mengetahui harta yang kita keluarkan itu harta halal atau harta haram. Allah mengetahui. Allah juga mengetahui bagaimana cara kita mengeluarkannya, apakah terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi. Allah juga mengetahui ketika kita mengeluarkannya bagaimana sikap kita, dengan cara kita merendahkan orang yang menerima atau kita memuliakan orang yang menerima itu, menjaga perasaan orang yang menerima. Allah mengetahui semuanya ketika itu. Maka balasan yang satu dengan yang lainnya berbeda sesuai dengan bagaimana dia cara mengeluarkannya, dari harta apa dia keluarkannya, dan bagaimana dia cara menghormati orang dan memuliakan orang yang menerimanya. Itu semuanya mempengaruhi balasan Allah. Au nazartum, begitu juga nazar yang kalian janjikan dalam diri kalian kepada Allah. Di saat itu nazarnya bagaimana? Di mana diungkapkannya, ya, bagaimana kekuatan untuk melakukan nazar itu, dan nazar itu dikerjakan atau tidak. Allah tegaskan di ujung ayat itu, wa ma lizzalimin min ansar. Wa ma lizzalimina, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu, orang-orang yang salah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu disebut zalim. Sedekah itu, zakat itu mestinya dari harta yang halal, tapi dia pakai harta yang haram, itu zalim. Mestinya dia menghormati, memuliakan, menjaga perasaan orang yang menerimanya, menerima zakat atau menerima infak, menerima sedekah, tetapi dia tidak memuliakannya, ya, tidak menjaga harga diri orang yang menerimanya, itu juga zalim. Mestinya dia muliakan, dia hormati, dia jaga harga diri orang yang menerimanya. Maka kalau tidak begitu berarti dia zalim. Lihat, begitu juga nazar. Mestinya kalau dia sudah berjanji kepada Allah, maka dia harus melakukannya, karena janji itu adalah hutang. Kalau sudah hutang menjadi kewajiban, harus dibayar. Maka Allah tegaskan nanti pada hari kiamat orang-orang yang berbuat zalim seperti itu rugi. Karena kenapa? Karena tidak ada yang bisa menolong dirinya nanti. Mestinya infak sedekah itu menjadi penolong dirinya. Zakat itu menjadi penolong dirinya. Dan nazar-nazar yang dia lakukan itu juga menjadi penolong dirinya. Maka sayang sekali, ya, rugi sekali orang
yang ketika berinfak dan bersedekah dan bernazar, tetapi itu tidak menjadi penolong dirinya. Makanya kita dalam berinfak bersedekah diajarkan oleh Allah pada ayat-ayat sebelumnya. Sebelum ayat ini kita diajarkan oleh Allah tata cara bersedekah, tata cara berzakat. Bagaimana caranya? Kalau memberi jangan dirusak dengan kata-kata, ya. Jangan dirusak dengan kata-kata. Terus juga apa? Niatkan betul-betul mengharap karena Allah, karena akan mendapat. Dia diumpamakan oleh Allah, infak dan sedekah itu seperti satu biji yang tumbuh menjadi 7. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin. Orang-orang yang menafkahkan di jalan Allah hartanya itu seperti satu biji. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil, yang satu biji itu tumbuh menjadi 7 tunas. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dari setiap tunas itu tumbuh menjadi 100. Lihat, wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah akan melipat gandakan lebih daripada itu, ya. Lebih daripada itu bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi angka 7 itu bukan hanya 7, Bapak Ibu sekalian. Angka 7 itu adalah angka menunjukkan banyak. Dari sekian yang balasan Allah yang banyak itu karena dia berinfak karena Allah, itu ada orang-orang yang Allah lipat gandakan lagi lebih daripada itu. Siapa itu? Orang-orang yang ikhlas. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas. Itu cara kita berinfak. Terus Allah juga ajarkan kita, wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim, dan perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya hanya mengharap keridhaan Allah. Nih, lihat nih. Allah memberi perumpamaan lagi, mengajarkan kita cara kita berinfak, bersedekah, berzakat. Apa kata Allah? Wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah, dan perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya hanya berharap ridha Allah. Enggak ada di hati dia kepengen yang lain. Terus apa? Wa tasbitan min anfusihim, dan dia ingin meneguhkan hatinya, memantapkan hatinya supaya imannya bertambah mantap, bertambah teguh, supaya keislamannya semakin kokoh. Tujuan dia cuma itu. Apa kata Allah? Kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun. Itu kalau orang ada berinfak, bersedekah, yang di hatinya tidak lain hanya mengharap ridhonya Allah, dan cuma ingin hatinya tambah teguh keimanannya, tambah mantap keislamannya, dia ingin kemudahan-kemudahan dalam mengamalkan ajaran Allah dan Rasulnya, maka Allah kasih perumpamaan kamathali jannatin, seperti kebun, birabwatin, yang ada di atas bukit. Lihat, kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun, yang kebun di atas gunung itu, di atas bukit, dia selalu kena oleh curah hujan yang deras. Kalau kebun yang di atas gunung, di atas bukit itu selalu dapat hujan yang deras. Fa'atat ukulaha di'fain,
maka akan mendatangkan buah itu 2 kali lipat dibandingkan kebun-kebun yang di bawah-bawah lereng gunung, ya, atau di bawah kebun-kebun yang di dataran kebun biasa. Itu perumpamaan orang yang berinfak, bersedekah, berzakat cuma ingin dapat ridha Allah. Kan ada orang pengen sakitnya sembuh, iya, pengen mudah urusannya, itu, pengen lancar apa yang menjadi niat baiknya. Boleh begitu, boleh, nggak ada larangan, nggak ada larangan. Tetapi bagi orang yang berinfak, bersedekah cuma ingin mendapat ridha Allah, kata Allah ini dijelaskan, itu seperti kebun di atas gunung, di atas bukit yang selalu mendapat hujan yang lebat, maka buah yang dihasilkan di kebun itu apa? Itu 2 kali lipat mendatangkan buahnya. Nah, ini motivasi kita. Cara kita berzakat, cara kita bersedekah, cara kita berinfak hanya ingin mendapat ridha Allah, dan ingin meneguhkan hati kita dalam keislaman kita, keimanan kita, dan kemudahan kita dalam mengamalkan ajaran Islam. Fa illam yusibha wabilun, kata Allah, fatallu. Kalau seandainya nggak ada hujan deras, ya, karena musim kemarau, fatallun, kata Allah, setiap pagi embunnya lebih banyak di sana, itu di atas gunung itu. Jadi selalu berkecukupan air yang dibutuhkan oleh kebun-kebun di atas gunung atau di atas lereng gunung itu, di atas bukit-bukit itu. Maka dia selalu unggul dari hasil yang dihasilkan dari buah yang ada di atas gunung itu. Makanya di sini Allah tegaskan di ujung itu, wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah terhadap apa yang kalian lakukan itu betul-betul mengetahui, betul-betul mengetahui. Maka di sini kita diajarkan melalui ayat ini, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kita pada ayat-ayat sebelum ini diajarkan cara kita berinfak. Kemudian bernazar. Nah, ini nazar ini adalah janji kepada Allah. Banyak orang berjanji supaya apa yang menjadi keinginannya dikabulkan Allah. Ada yang anaknya pengen lulus PNS, bernazar. Ada orang yang ingin anaknya lulus kuliah, bernazar. Iya, macam-macam orang bernazar itu. Nazar itu harus dibayar. Lah bagaimana kalau nazar itu nggak dibayar? Itu menjadi hutang kepada Allah. Boleh nggak anaknya melakukan nazar, orang tua yang tidak melaksanakan nazar? Makanya kalau orang tua mau meninggal dunia itu suka ngumpulin anaknya, ya, dipanggilin anaknya supaya apa? Dikasih tahu. Di situ boleh jadi ada pesan-pesan, boleh jadi ada nazar yang belum dia lakukan. Dia sampaikanlah kepada anaknya, kepada keturunannya. Nah, suatu ketika ada seorang wanita datang kepada Rasulullah. Nih Bu, Pak, suatu ketika ada seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ibu saya meninggal dunia ya Rasulullah, dan ibu saya punya hutang puasa 1 bulan. Ibu saya punya hutang nazar 1 bulan, dan sampai meninggal dunia belum dilaksanakannya ya Rasulullah.
apakah boleh saya melaksanakan puasa nazarnya itu selama 1 bulan ya Rasulullah? Itu kata perempuan itu. Rasulullah ditanya seperti itu, balik bertanya kepada perempuan itu. Ini cara mengajarkan ilmu supaya terhujam di dalam hati orang yang bertanya. Rasulullah ditanya, balik bertanya. Apa pertanyaan Rasulullah? Kata Rasulullah, kalau ibumu punya hutang dengan orang lain, apakah kamu akan membayarnya? Maka kata perempuan tadi, tentu ya Rasulullah, kalau ibu saya punya hutang kepada orang lain, saya akan berusaha untuk membayarnya. Apa kata Rasulullah? Fadainullahi ahaqqu ayyuqda. Maka hutang kepada Allah lebih utama untuk engkau bayar. Jadi hutang kepada Allah lebih utama untuk dibayar. Jadi boleh seorang anak melaksanakan nazar orang tuanya yang belum dibayar. Karena kebutuhan hidup itu banyak yang nggak terbaca. Iya, ada orang bernazar memotong sapi, iya kan? Tapi pas ada duit nggak taunya kebutuhan anak nomor 2 masuk kuliah, iya. Atau anak nomor 3 mau nikah, kepake lagi, nggak kebeli sapi lagi, terus sampai meninggal dunia akhirnya nggak kebeli sapi. Itu banyak. Makanya ketika ada kekuatan, kemampuan bayar nazar, segerakan. Nah, bagaimana kalau kita nggak mampu melaksanakan nazar kita? Ya, bagaimana kalau kita nggak mampu melaksanakan nazar kita? Maka bayar nazar kalau nggak mampu seperti orang yang membayar kafarat ketika bersumpah. Iya. Apa cara bayarnya gimana? Kalau orang nggak mampu bayar nazar, ya tadi sapi sekarang jutaan, 14 jutaan ya. Ternyata sampai dia sakit-sakitan, dia akhirnya nggak kebeli sapi. Maka yang pertama, cara bayar nazar bagi orang yang nggak mampu bayar nazar itu, dia memberi makan 10 orang fakir miskin. Memberi makan berapa? 10 orang fakir miskin. Kalau nggak bisa bayar itu, pilihan kedua apa? Memberi 10 orang fakir miskin, memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Atau pilihan adalah membebaskan budak. Jadi yang berat itu membebaskan budak, nggak bisa memberi pakaian. Kalau nggak bisa memberi pakaian, memberi 10 orang fakir miskin makan. Nggak bisa semuanya, maka puasa 3 hari. Berapa? Puasa 3 hari. Karena mau ngasih makan nggak punya uang, iya. Mau ngasih baju juga, baju udah nggak ada yang bagus untuk diberi, iya. Apalagi bebaskan budak udah nggak ada sekarang. Puasa pilihan terakhir, yaitu puasa. Nah, kalau nggak bisa juga bagaimana? Iya, itu pilihan itu. Nanti kalau nggak bisa, anaknya tahu, ya, anaknya tahu sampai meninggal ibu ini nggak bisa atau bapak ini nggak bisa bayar. Tadi solusi terakhir, anak melaksanakan nazar orang tua, seperti tadi seorang wanita datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, ayat ini mengajarkan kepada kita harus berhati-hati
ya dalam berinfak dan bernazar, dan usahakan infak dan nazar kita itu menjadi penolong diri kita. Ya, sayang kita udah bersedekah ke sono kemari, udah banyak mengeluarkan harta, tapi kita nggak mendapat pertolongan sama sekali dari apa yang kita keluarkan di dunia. Nah, sekarang kita lagi bangun ini ya, maka niatkan karena Allah. Yang paling utama tadi apa? Karena Allah. Kita cari ridha Allah aja. Kalau Allah sudah ridha, maka Allah akan memberi apa yang menjadi kebutuhan kita. Sebetulnya enaknya begitu. Maka rugi kalau orang punya embel-embel yang tidak baik ketika dia berinfak dan bersedekah. Makanya Bapak Ibu sekalian, di ayat sebelumnya Allah kasih tahu kita. Di ayat sebelumnya, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Ketika ayat sebelumnya itu berbicara masalah infak dan sedekah, Allah kasih tahu kita, mengingatkan kita, asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu menjanjikan kepada kalian kefakiran. Tuh, ujung-ujungnya dari tipu daya syaitan, bisikan syaitan itu membuat kalian fakir. Lihat tuh. Dan wa ya'murukum bil fahsya, syaitan itu selalu menggiring kalian untuk berbuat yang keji. Kalau orang mau berinfak, bersedekah tuh ada bisikan di hatinya, ya, ada bisikan di hatinya. Bisikannya ada dua, ada bisikan dari syaitan, ada bisikan dari malaikat. Ini kata Rasulullah begitu. Innali syaitani lammatun libni Adam. Sesungguhnya syaitan itu punya bisikan untuk Bani Adam. Walil malaikatu lammatun libni Adam. Dan begitu juga malaikat itu punya bisikan di hati anak Adam itu. Kalau ada orang berinfak langsung aja, nanti lihat deh, caranya banyak setan itu supaya sesuatu yang akan menolong kita tetapi tidak menjadi penolong kita. Iya, setan itu selalu membuat kita gagal. Selalu membuat manusia gagal. Mau niat mau ngasih 1 juta, kan besok ada ini, ada itu, berkurang. Iya, dari 500 mau ngasih 500, bisikan lagi. Kebutuhan lain dikembangkan di hati kita, akhirnya berkurang lagi. Itu syaitan membuat bisikan di hati manusia, takut miskin, berkurang harta. Maka ketika ada bisikan itu, kata Rasul, langsung kalau ada lammatus syaiton, kalau ada bisikan syaitan ketika kita mau berbuat baik, langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Begitu. Ketika kita ada niat baik dan itu bisikan dari malaikat, lammatul malaki itu merupakan bisikan malaikat, kata Rasul, falyahmidillah, maka hendaklah dia bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Pas ada niat kita mau bantu masjid, ya, ini kebetulan nih saya ada rezeki, mau bantu, alhamdulillah, langsung begitu. Ada niat, dikuatkan dan langsung disegerakan, jangan ditunda. Kalau ditunda nanti bisikan setan banyak tuh. Banyak kebutuhan lain yang dimunculkan oleh setan di hati kita. Nah, itu ada dua. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini ayat luar biasa penting bagi kita. Jangan sampai sedekah dan nazar kita tidak menjadi penolong diri kita. Usahakan secara maksimal bahwa apa yang kita nafkahkan, apa yang kita keluarkan di jalan Allah berupa infak, sedekah dan zakat dan berupa nazar, itu betul-betul menjadi penolong kita di saat tidak ada lagi yang menolong diri kita nanti di padang mahsyar di hadapan Allah kecuali amal perbuatan kita. Insya Allah. Silakan kalau ada yang mau nanya. Yang kita itu ternyata belum
tetap dibayar, kemudian ini sampai sekarang frustasi besar. Misalnya yang kita sekali bisa mau melanjutkan kuliah kembali, kemudian ternyata belum terrealisasi. Meskipun asal itu bagaimana dengan kita, kemudian bagaimana memulihkan kembali hati kita ini untuk terbiasa terus kembali ketika seperti sekarang. Lihat, kalau kita bernazar tetapi apa yang menjadi keinginan kita tidak terwujud, ya, namanya janji. Kalau terbukti akan dibayar, kalau nggak terbukti tidak dibayar. Dan kita diajarkan dalam ilmu tauhid kita itu kullu fi'lillahi hikmah. Setiap perbuatan Allah, setiap ketentuan Allah, ya, setiap apa yang menjadi keputusan Allah itu selalu ada hikmahnya. Selalu ada hikmah. Itu keyakinan kita. Karena yang tahu masa depan kita Allah, yang tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Maka kita tanamkan husnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Berarti kalau ini kita udah maksimal berbuat tetapi tidak diwujudkan oleh Allah, berarti ini bukan yang terbaik bagi kita. Ya, bukan yang terbaik bagi kita. Tetapi ada yang lebih baik dari ini yang sesuai dengan kehendak Allah. Itu cara kita memperbaiki diri kita. Kalau masalah nazarnya karena tidak terlaksana, tidak terwujud, Allah tidak kehendaki, maka kita tidak membayar. Karena janjinya kalau terlaksana akan kita bayar. Itu begitu saja caranya. Untuk memulihkan keyakinan kita, meneguhkan hati kita, maka tadi prinsipnya kullu fi'lillahi hikmah. Setiap apa yang dilakukan Allah, ditentukan Allah bagi kita selalu. Jadi Allah Dia yang menciptakan diri kita dan Dialah yang tahu akan masa depan kita, maka ketetapan Allah yang terbaik bagi kita. Wala tayasu mir rahmatillah, jangan sampai putus asa dari kasih sayang Allah. Maka kita ubah, ya, kita ubah apa yang menjadi target kita selanjutnya. Gitu. Kalau kita gagal untuk mendapatkan si dia, masih ada yang lain, kan gitu kan? Kalau saya dapat dia nanti saya akan apa nazarnya? Ketika nggak dapat dia, oh berarti Allah tidak menghendaki kita dengan dia. Iya, dia bukan yang terbaik bagi kita dalam ilmu Allah. Kalau kita terbatas pandangan kita, iya, terbatas pandangan kita. Allah yang tahu yang terbaik bagi diri kita. Itu karena Allah pengendali kehidupan alam jagat raya ini, termasuk diri kita. Nah, itu cara kita memulihkan diri kita. Jangan sampai kita mengeluh, putus asa gara-gara apa yang kita inginkan tidak tercapai. Kurang lebih begitu ya. Nazarnya tidak usah dibayar. Dan itu menjadi keringanan kita. Dan ketika kita ikhlas, kita ridho, maka Allah jadi senang sama kita. Jadi ketika itu kita tidak menuhankan hawa nafsu kita, kita tidak menuhankan ambisi kita, tapi kita menuhankan Allah. Jadi tambah mantap keyakinan kita. Kenapa? Karena kita lebih mengandalkan Allah, lebih senang dengan keputusan Allah daripada kita mengandalkan keinginan kita itu tercapai. Berarti kita termasuk hamba yang mukhlis, yang ikhlas. Nah, itu lebih utama.
Ya, lebih utama ketika dia dapat berarti. Kenapa? Karena dia tetap yakin kepada Allah dan tetap menuhankan Allah dan dia tetap ridho apa yang menjadi keputusan Allah terhadap dirinya. Dan boleh jadi itu lebih mulia daripada dia dapat. Kan ada orang banyak tuh kan. Jadi pelajaran kita. Oh iya ya, ada orang yang tadinya orang baik, orang soleh, iya kan, ketika dia hidup apa adanya, tapi pas dia berharta kok malah nggak pernah kelihatan ke masjid, kan gitu. Nah, berarti orang itu nggak kuat menerima rahmat. Iya, nggak kuat menerima rahmat. Kenapa? Iya, seperti itu. Jadi pelajaran bagi kita tuh. Ada orang tadi sebelum dia misalnya menjadi perwakilan rakyat, misalnya bagus merakyat di mana-mana ya Pak, gitu kan. Akhirnya pas dia itu, loh kok malah berubah. Nah berarti orang itu nggak kuat menerima rahmat. Itu jadi pelajaran bagi kita. Dan banyak orang yang bisa menerima rahmat. Iya, banyak orang bisa menerima rahmat. Ketika dia berharta, tambah mantap dia. Sedekah di mana-mana, iya. Dia banyak menghajikan orang, banyak mengumrohkan orang, banyak membantu pembangunan. Itu berarti orang kaya yang kuat menerima rahmat. Begitu juga anggota dewan. Banyak yang bisa menerima rahmat. Dia manfaatkan sebaik-baiknya kedudukannya itu untuk memberdayakan masyarakat. Banyak begitu. Boleh jadi ketika apa yang menjadi cita-cita saya itu kalau terwujud, boleh jadi saya termasuk orang yang nggak kuat menerima rahmat. Boleh jadi tempat yang lain lebih cocok bagi saya. Itu pertimbangan. Kurang lebih begitu. Ada lagi Pak Bu? Pertanyaannya bagus. Kalau kita di keluarga itu kan istri kerja, kita kerja, iya. Artinya duit itu duit bersama. Terus sedekah 1 juta ke masjid misalnya. Apakah keluarga kita yang lain dapat pahala juga atau tidak? Makanya tadi tuh, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Apa yang kamu infakkan ya, dan apa yang kamu nazarkan itu Allah mengetahui. Bagaimana pengetahuan Allah tadi? Duitnya itu halal atau haram, duitnya bareng-bareng atau duit pribadi, itu Allah mengetahui ya, mengetahui semuanya. Bagaimana dapat pahala? Otomatis yang berkontribusi maka dia mendapat bagian pahala itu. Lihat, yang berkontribusi dia mendapatkan bagian dari pahala itu. Apalagi kalau dia berzakat, iya kan? Semuanya ikut, semuanya ikut. Kenapa? Kalau harta yang sudah dizakati, ya kan? Berarti harta itu bersih, berkah dan berkembang. Jadi bersih, berkah, berkembang. Jadi ketika dia keluarkan dari harta itu zakat, ya. Jadi kalau dia udah bersih, dia pasti berkah, gitu, dan pasti berkembang. Maka kalau harta yang sudah dibersihkan itu dimakan sama istrinya, dimakan sama anaknya, dimakan sama dirinya, maka karena kebersihan harta itu sudah dizakatkan, sudah diinfakkan, maka dia bukan hanya sekedar mengenyangkan perut, bukan hanya sekedar menyehatkan badan, iya, tetapi dia juga bisa meringankan hatinya beribadah kepada Allah. Gitu. Karena udah bersih, tapi harta yang belum dibersihkan dengan zakat, belum dibersihkan dengan sedekah, itu masih kotor. Masih kotor.
Maka kalau dimakan cuma hanya sekedar mengenyangkan, menyehatkan saja, boleh jadi mencerdaskan saja, iya, tetapi berat buat ibadah. Kenapa? Karena kotor. Beribadah kurang, belajar ogah, iya, bersilaturahmi juga nggak pernah sempat. Kenapa? Karena harta yang dia makan oleh anak istrinya, oleh dirinya itu masih kotor. Jadi nggak berkah, cuma ngegedein badannya aja, kan gitu, menyehatkan badannya saja. Nah itu maka semuanya dapat keberkahan itu. Apalagi hartanya berkontribusi. Itu makanya zakat itu artinya an-numu al-barakah wa tuhra. Dia berkembang, dia mengandung keberkahan, dan dia bisa mensucikan, membersihkan. Maka rugi orang yang tidak berzakat, orang yang tidak bersedekah, orang yang tidak berinfak. Berarti kalau kita malas ibadah, kalau kita malas untuk mengikuti pengajian, malas untuk bersilaturahmi, salah satu dari pertanyaan kita, apakah harta yang kita makan ini udah bersih belum? Begitu salah satu koreksi kita tuh. Berarti kita harus, yang kita utamakan, bersihkan apa yang kita makan. Ya, bersihkan apa yang kita makan. Anak kita kok bandel ini, atau istri kita kok kurang nurut sama kita, maka periksa makanan yang kita beri kepada anak istri kita itu, yang membuat hatinya keras. Iya, yang membuat hatinya keras, maka berilah makanan kepada anak istri kita yang melembutkan hatinya. Apa itu? Harta yang sudah dibersihkan. Harta yang sudah dibersihkan. Nah, pertanyaan kedua apa tadi? Nah, kalau orang meninggal dunia, karena tadi hutang jangan sampai menjadi beban orang yang meninggal dunia, karena rasa kasih sayang keluarga kepada yang meninggal dan rasa ingin berbaktinya anak kepada orang tua yang sudah meninggal, makanya dia langsung menyatakan kepada masyarakat di sekitar bahwa kalau ada hutang orang tuanya, maka dia dan keluarga yang lain siap berusaha untuk membayarnya dan menjadi tanggungan keluarga. Dan itu bukan basa-basi, dan jangan sampai ngumuminnya niatnya basa-basi, ya. Tapi niat dengan kesungguhan hati ingin berbakti kepada orang tua. Siapa tahu, ya, siapa tahu orang tuanya punya hutang. Dan kalau nggak diomongkan, nggak dibicarakan, kasihan orang-orang yang memberikan hutang itu, nanti saya bicara ke siapa ya, kan gitu. Kalau udah diumumkan begitu, oh berarti saya akan menemui dia, karena dia yang mengumumkan tadi, gitu. Itu kalau ada orang meninggal itu bukan basa-basi, ya, bukan basa-basi, tapi kesungguhan untuk menolong orang yang meninggal dunia. Dengan cara apa? Tadi membayar hutangnya, karena hutang tidak akan hilang dengan sedekah, hutang tidak akan hilang dengan zakat. Makanya nanti pada ayat berikutnya kita tuh belajar apa? Yaitu ayat setelah ini. Apa ayatnya? In tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyiatikum. Kalau kalian perlihatkan sedekah kalian, kalau kalian bersedekah itu dinampakkan, kata Allah, fa ni'mahi, itu adalah baik. Jadi Allah nggak mencela orang yang bersedekah dengan terang-terangan, nggak mencela. Yang mencela itu manusia. Oh, sedekah kok ditunjukin orang lain, sedekah kok pakai disiarkan, diumumkan. Allah aja nggak mencela. Itu Allah nggak mencela. In tubdus sadaqat
kalau kalian perlihatkan sedekah kalian, fa ni'mahi, itu adalah baik, menjadi motivasi orang lain. Orang yang lain menjadi tergerak untuk bersedekah. Apalagi orang yang merasa, dia aja yang pencarian begitu sedekah, iya kan? Kok dia bisa bersedekah ya? Dia pintar menyisihkan uangnya. Dia pintar mengendalikan keuangannya. Sampai-sampai yang pekerjaannya cuma seperti itu, dia bisa bersedekah. Loh, kenapa saya enggak? Kan gitu. Jadi orang lain termotivasi dengan sedekah yang diperlihatkan, yang diumumkan. Terus kata Allah, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara. Lihat, dan wa in tukhfuha, dan jika kalian menyembunyikan sedekah itu, wa tu'tuhal fuqara, dan kalian berikan kepada orang-orang fakir, fahuwa khairul lakum, dan itu adalah lebih baik dari kalian. Jadi menyembunyikan lebih baik. Lebih baik kenapa? Karena menjaga jangan sampai terjadi riya. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat ya. Kalau kita tuh di masjid diumumkan, iya. Kenapa diumumkan? Inilah transparansi yang paling hebat di negara kita ini, di Indonesia, transparansi keuangan masjid. Kenapa? Setiap minggu diumumkan Jumat tuh. Iya. Itu luar biasa masjid itu. Kalau mau transparansi keuangan, contoh masjid selalu diumumkan setiap Jumat, sebulan sekali diumumkan. Lihat tuh. Tujuannya apa? Tadi bukan hanya transparansi, tetapi memotivasi jamaah. Ayo ikut kesempatan ini, kalau udah jadi nanti sayang. Iya, orang lain dapat, kita enggak. Nah, dan ingat Bapak Ibu sekalian, Ibnu Abbas lain ketika memahami ini. Lainnya bagaimana? Kata Ibnu Abbas, di sini ditulis di kitab ini. Lihat. Kata Ibnu Abbas, ja'alallahu shadaqatas sirri fit tatawwi tafdulu ala niyataha sab'ina dhi'fan. Sedekah rahasia, sedekah sunnah utama daripada dirahasiakan. Lebih utama daripada dirahasiakan. Apa kata Ibnu Abbas? Bi khamsatin wa ishrina dhi'fan, yaitu lebih utama, Allah lipat gandakan 25 kali lipat ketimbang yang dirahasiakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kata Ibnu Abbas, kalau zakat, kalau sedekah wajib, itu lebih utama dinampakkan. Tuh, lebih utama dinampakkan bahwa dia itu berzakat. Tuh. Jangan sampai terjadi karena kesenggangan ekonomi antara yang miskin dan kaya, akhirnya dia dicurigai orang. Yang kedua, motivasi bagi orang kaya yang lain untuk berzakat seperti dia berzakat. Itu kata Ibnu Abbas. Sedangkan yang lain bahwa sedekah rahasia itu lebih utama daripada sedekah yang dinampakkan. Itu yang sunnah. Tapi kalau yang wajib, bagusnya dinampakkan. Oke. Sunnah. Yang kami tanya tadi masih kembali ke bayar hutang. Padahal dia nggak punya duit untuk bayar hutang, iya kan? Tapi dia bertekad, iya, bertekad untuk membayarnya karena ingin berbakti. Dia sadar nggak punya uang, gitu. Dia sadar dia nggak punya uang, dia belum bisa bayar. Tetapi karena niat baiknya dan ingin berbakti kepada orang tuanya, dia umumkan. Nanti datang, ketika ada orang datang, maka dia buat perjanjian. Iya kan? Dia buat perjanjian. Mohon maaf, saat ini saya belum bisa bayar utang orang tua saya. Iya. Tetapi saya akan upayakan. Gitu kan?
Dan ingat dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, apabila seseorang berhutang kepada orang lain dan dia niat untuk membayarnya, tetapi sampai dia meninggal dunia dia tidak bisa membayarnya, maka Allah nanti di akhirat yang akan membayarnya. Lihat nih, ketika orang berhutang dan dia niat untuk membayar hutang, tetapi sampai dia meninggal dunia dia belum bisa membayar hutang, maka Allah yang akan membayar hutangnya nanti di akhirat. Tuh. Jadi makanya jangan sampai nggak ada niatan untuk bayar hutang. Jadi selalu berusaha untuk bisa bayar hutang. Karena di saat kita tetap nggak mampu sampai kita meninggal dunia, Allah yang menjadi jaminannya. Tuh, Allah dan Rasulullah jadi jaminan hutang kita. Itu. Ketika seorang anak dia betul-betul ingin berbakti kepada orang tuanya untuk bayar hutang, maka kemudian dia buat janji kepada orang yang datang kepadanya untuk bayar hutang orang tuanya, tetapi karena kemampuannya sampai dia meninggal dunia belum bisa bayar hutangnya, maka nanti di saat dia ditagih di akhirat, dulu waktu orang tua kamu meninggal dunia katanya mau bayar, tapi sampai saat ini kamu nggak bayar. Iya, maka Allah tampil. Ya, Allah tampil di situ, memberikan solusi dengan win-win solution. Apa win-win solution itu? Keputusan yang menguntungkan kedua belah pihak. Ya, nanti dia ditawarkan Allah pengganti hutangnya. Jadi kata Imam Al-Ghazali itu, ya, beliau menukil dari hadis Rasulullah bahwa ada orang yang terhalang masuk surga. Ya Allah tahan dia untuk masuk surga. Kenapa? Karena ada hak saya yang belum dikembalikan kepada saya. Maka di saat itu singkatnya Allah bilang, coba kamu lihat ke atas. Pas dilihat ke atas, di situ ada rumah megah. Iya. Terbuat dari emas bertatakan berlian. Terus apa kata orang itu? Ya Allah, milik siapa itu? Maka kata Allah, itu milik orang yang merelakan haknya, yang belum dikembalikan saudaranya kepadanya. Apa kata Allah? Sekarang kamu pilih mana? Kamu pilih yang di atas itu, atau engkau tetap meminta hakmu yang belum dikembalikan darinya? Maka orang itu berkata, ya Allah, saya milih yang atas itu, ya Allah. Begitu. Karena hak saya dengan dia tidak seberapa, tetapi yang di atas itu melebihi dari hak saya yang ada padanya. Lihat, itulah namanya win-win solution dari Allah. Keputusan yang menguntungkan kedua pihak. Ini orang masuk surga karena memang orangnya baik, cuma terhalang karena hutang. Iya, karena hak orang yang belum dikembalikan kepadanya. Orang ini pantas masuk surga, Allah Maha mengetahui. Ya, tetapi terhalang oleh satu itu, maka Allah kasih keputusan yang menyenangkan yang tadi dan menyenangkan yang ini. Itulah kalau orang beriman kepada Allah dan orang yang sungguh-sungguh untuk bayar hutang, Allah yang akan bayar. Jadi jaminannya Allah dan Rasulullah. Insya Allah. Terima kasih karena udah jam 6:30. Ya, semoga apa yang kita baca dari kitab tafsir ini dan pertemuan kita pada hari ini betul-betul mengundang rahmat Allah bagi kita semuanya. Insya Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.